Teman-teman dan saudara dan semua, selamat datang di channel ini. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi dan fisiologi sistem reproduksi manusia. Sebelum kita masuk, beta akan perkenalkan diri. Nama beta Petrus Yendres Maudin. Beta pu NPM 12114201210153. Beta pun dosen pengampu Ibu Grace Wakano Escape MCAP, mahasiswa Fakultas Kesehatan Prodi Keperawatan kelas C Universitas Kristen Indonesia Maluku tahun 2021. Ya, Bapak Ibu dan saudara dan semua, di sini yang pertama kita masuk dalam sistem reproduksi. Perlu kalian semua ketahui bahwa sistem reproduksi adalah serangkaian interaksi organ dan zat dalam organisme yang dipergunakan untuk berkembang biak. Sistem reproduksi manusia terbagi menurut sistem jenis kelamin, yaitu sistem reproduksi pria dan wanita. Reproduksi pada manusia terjadi secara seksual, artinya terbentuknya individu baru diawali dengan bersatunya sel kelamin laki-laki atau sperma dan sel kelamin wanita atau sel telur. Sistem reproduksi pada manusia, baik pria maupun wanita, memiliki struktur organ internal dan eksternalnya masing-masing. Setiap organ dalam sistem tersebut memiliki fungsi yang sangat berbeda-beda juga. Kita juga perlu ketahui bahwa alat reproduksi manusia itu terbagi menjadi dua, itu alat reproduksi pria dan wanita. Seperti gambar di samping adalah gambar dari alat reproduksi pria dan alat reproduksi dari wanita. Kita masuk di dalam organ yang pertama, yaitu organ-organ reproduksi pada pria. Organ reproduksi pria itu terbagi menjadi dua, yaitu organ bagian luar dan organ bagian dalam. Organ bagian luar itu terdiri atas dua, yaitu pertama penis dan kedua adalah skrotum. Sedangkan organ bagian dalam itu terdiri dari beberapa. Yang pertama ada testis, yang kedua ada epididymis, yang ketiga ada vas deferens, yang keempat ada ductus ejaculatorus, ada vesicula seminalis, ada kelenjar prostat, ada kelenjar bulboreteralis, dan ada uretra. Seperti gambar di samping. Kita masuk di dalam organ reproduksi bagian luar pada laki-laki. Yang pertama adalah penis. Penis memiliki 4 pengertian, yaitu penis terletak mengantung di depan skrotum. Yang kedua, bagian ujung penis disebut gland penis, bagian tengah disebut cosprus penis. Terdiri atas jaringan seperti busa dan terletak memanjang. Penis mempunyai jaringan erektil yang satu sama lain dilapisi jaringan fibrosa. Dan yang keempat, berfungsi sebagai saluran yang menyalurkan sperma ke vagina wanita. Yang kedua ada skrotum. Skrotum berfungsi sebagai kantong kulit khusus yang melindungi testis dan epididymis dari cedera fisik. Skrotum juga dikelilingi banyak saraf yang berguna dalam mengatur suhu testis. Suhu yang tepat sangat diperlukan testis untuk memproduksi sperma. Dan yang ketiga, skrotum merupakan organ yang berbentuk seperti kantong. Organ ini terletak di belakang atau pangkal penis. Skrotum juga merupakan selaput pembungkus testis. Yang kemudian ada testis. Testis disebut juga gonad jantan. Alat ini jumlahnya sepasang, bentuknya bulat seperti telur. Testis tersimpan di dalam suatu kantong yang disebut skrotum. Kantong ini terletak di luar rongga perut. Terdapat gambar di samping yang untuk menjelaskan kita bahwa bentuk dari testis tersebut. Fungsi testis adalah sebagai alat untuk memproduksi sel sperma dan juga memproduksi hormon jantan yang disebut testosteron.
Di dalam testis banyak terdapat pembuluh-pembuluh halus disebut tubulus seminiferus. Selanjutnya yaitu epididymis dan vas deferens. Yang pertama kita bahas tentang epididymis. Epididymis yaitu saluran yang keluar dari testis. Saluran ini periang dan berkelok-kelok di dalam skrotum. Setiap testis memiliki satu epididymis. Oleh karena itu, epididymis manusia berjumlah sepasang kanan dan kiri. Di dalam epididymis ini sperma disimpan untuk sementara waktu dan disinilah sperma menjadi massa dan dapat bergerak menuju saluran berikutnya yaitu vas deferens. Kemudian ada vas deferens. Perlu kita ketahui bahwa vas deferens merupakan saluran lanjutan dari epididymis. Kalau epididymis merupakan saluran yang berkelok-kelok, maka vas deferens merupakan saluran lurus dan mengarah ke atas. Bagian ujungnya terdapat di dalam kelenjar prostat. Vas deferens berfungsi sebagai pembawa spermatozoa dari epididymis ke ductus ejaculatorius dan menghasilkan cairan semen yang berfungsi untuk mendorong sperma keluar dari ductus ejaculatorius dan uretra. Kemudian ada prostat. Prostat menghasilkan getah yang mengalir ke saluran sperma. Prostat berfungsi mengeluarkan cairan basah yang menetralkan sekresi vagina yang asam, memicu pembekuan semen untuk menjadi sperma tetap berada dalam vagina pada saat penis dikeluarkan. Kemudian ada vesicula seminalis. Kita semua perlu ketahui bahwa vesicula seminalis disebut kantong mani atau kantong semen karena jumlahnya sepasang tetapi menjadi satu kantong. Dinding vesicula seminalis dapat menghasilkan getah berwarna yang banyak mengandung getah kelamin. Cairan ini yang mencukupi kebutuhan makanan bagi sel-sel sperma. Yang ketiga ada saluran ejakulasi. Saluran ejakulasi merupakan saluran pendek yang menghubungkan kantong semen dengan uretra. Saluran ini memiliki keistimewaan yang mampu menyemprotkan sperma tinggi masuk ke uretra dan selanjutnya akan keluar. Ini adalah sambungan dari yang tadi. Kemudian ada bulbouretra. Bulbouretra yang perlu kita ketahui yaitu bulbouretra menghasilkan getah dan getah yang dihasilkan berupa lendir. Sperma yang dihasilkan oleh testis setelah bercampur dengan getah-getah dari kelenjar kelamin akan membentuk suatu komponen yang disebut air mani. Pada saat terjadi perkawinan atau kopulasi, air mani yang dilancarkan atau dipancarkan keluar melalui uretra. Kemudian yang terakhir adalah uretra. Uretra adalah saluran yang terdapat di penis dan juga merupakan saluran akhir dari saluran reproduksi. Saluran ini memiliki dua fungsi, yaitu yang pertama adalah fungsi sebagai alat pengeluaran dan yang kedua adalah sebagai saluran kelamin. Kita perlu ketahui bahwa hormon-hormon pada pria itu apa saja. Yang pertama ada hormon testosteron, yang kedua ada hormon gonadotropin, dan yang ketiga ada hormon estrogen, dan yang keempat ada hormon pertumbuhan. Organ-organ reproduksi pada wanita. Ini kita masuk di dalam organ-organ reproduksi pada wanita. Organ reproduksi wanita itu terbagi menjadi dua seperti organ reproduksi laki-laki, yaitu organ internal dan eksternal atau bagian dalam dan bagian luar. Bagian dalam organ reproduksi wanita yaitu organ internal, yaitu vagina, uterus, tuba fallopi, dan ovarium. Sedangkan organ dari luar daripada reproduksi wanita yaitu mons pubis, labia major, clitoris, vestibulum, hymen, dan perineum. Ya, kita masuk dalam organ yang pertama itu organ internal, yaitu pertama mons pubis.
adalah penonjolan berlemak di sebelah ventral simfisis dari daerah suprapubis. Sebagian besar mon pubis terdiri oleh lemak. Jumlah jaringan lemak bertambah pada pubertas dan berkurang setelah menopause atau tua. Setelah dewasa, mons pubis tertutup oleh rambut kemaluan yang kasar. Yang kedua adalah labia mayor. Labia mayor merupakan organ yang terdiri atas dua lipatan yang memanjang berjalan ke kaudal dan dorsal dari mons pubis, dan keduanya menutupi rima pudenda atau klub. Permukaan dalamnya licin dan tidak mengandung rambut, berfungsi melubrikasi bagian distal vagina. Yang ketiga, labia minor merupakan organ yang terdiri atas dua lipatan kulit kecil terletak di antara kedua labia mayora pada kedua sisi introitus vaginae. Berfungsi mengeluarkan lendir untuk melembabkan vestibulum vagina dan labium pudendi. Selanjutnya ada klitoris. Terletak dorsal dari komisura anterior labia mayora dan hampir keseluruhannya tertutup oleh labia minora. Klitoris mempunyai tiga bagian, yaitu kurva klitoris, korpus klitoris, dan glans klitoris. Kemudian ada vestibulum. Vestibulum berbentuk lonjong, terletak antara labia minora klitoris dan forehead. Permukaan vestibulum yang tipis dan agak berlendir sehingga mudah teriritasi oleh bahan kimia, panas, dan friksi atau celana jeans yang terlalu ketat. Yang selanjutnya ada hymen. Hymen adalah lipatan mukosa yang menutupi sebagian dari introitus vagina. Hymen tidak dapat robek, biasa disebut hymen imperforotus. Terdapat beberapa bentuk hymen, diantaranya hymen anular, hymen septal, hymen clibiformis, dan hymen parous. Yang terakhir ada perineum. Perineum merupakan daerah muskular yang ditutupi kulit antara introitus vagina dan anus. Perineum berperan untuk mengontrol proses BAB dan BAK, menjaga aktivitas peristaltik agar tetap normal dan fungsi seksual yang sehat setelah bersalin. Fallopian tube. Organ internal wanita yaitu vagina. Secara anatomi, vagina merupakan organ yang berbentuk tabung dan membentuk sudut kurang lebih 60 derajat dengan bidang horizontal. Dinding ventral vagina ditembus serviks panjangnya 7,5 cm, sedangkan panjang dinding posterior kurang lebih 9 cm. Vagina berfungsi sebagai organ kopulasi, jalan lahir, dan menjadi ductus exterrotius darah menstruasi. Kemudian ada uterus. Uterus merupakan organ berongga dengan dinding muskular tebal, terletak dalam cavum pelvis minor antara vesika urinaria dan rektum. Uterus berfungsi sebagai tempat ovum yang telah dibuahi secara normal tertanam dan tempat normal di mana organ selanjutnya tumbuh dan mendapat makanan sampai bayi lahir. Kemudian ada tuba fallopi. Tuba fallopi memiliki panjang masing-masing tuba kurang lebih 10 cm. Dibagi atas 4 bagian dari uterus ke arah ovarium, yaitu pars uterine tubae atau pars intramuralis, isthmus tubae, ampula tubae, dan infundibulum tubae. Berfungsi membawa ovum dari ovarium ke cavum uteri dan mengalirkan spermatozoa ke arah berlawanan dan tempat terjadinya fertilisasi. Kemudian ada ovarium. Ovarium berfungsi sebagai organ eksokrin dan endokrin. Disebut sebagai organ eksokrin karena mampu menghasilkan ovum saat pubertas, sedangkan disebut sebagai organ kelenjar endokrin karena menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Hormon-hormon pada wanita. Terdapat 6 hormon, yaitu yang pertama estrogen, kemudian ada progesteron, testosteron, FSH, LH, dan oksitosin. Daftar pustaka. Ya, sekian dan terima kasih dari presentasi saya di hari ini. Mohon maaf jika di dalam video ini masih banyak kekurangan dan keterbatasan. Dan untuk teman-teman dan saudara semua, mohon dukung beta dengan
cara like, komen, dan subscribe video ini agar beta semakin semangat dalam membuat video-video pembelajaran tentang kesehatan. Terima kasih.